Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa dan mahasiswi UIN Raden Patah Palembang. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Toxic Positivity pada Generasi Z. Sebelum masuk ke dalam presentasi, perkenalkan terlebih dahulu, saya Amanda Cantika Samha, selaku moderator pada hari ini, dan teman-teman saya yang akan menjadi presentator pada hari ini ada Tria Angelina, Yulfi Ramadona, Mutia Sultari, Fari Husubah, Natasha Alia Putri, Muhammad Nur Fasya, Haris Munandar, Zaskia Putri Anian, dan Amalia Aziza. Materi yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama ada pengertian toxic positivity pada generasi Z, yang kedua ada fakta terjadinya toxic positivity, ketiga sebab terjadinya toxic positivity, dan yang terakhir dampak terjadinya toxic positivity pada generasi Z. Untuk pengertian toxic positivity akan dijelaskan oleh Natasha Alia Putri. Kepada Natasha dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari toxic positivity. Toxic positivity adalah sebuah fenomena di mana sudah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat yang mengharuskan setiap orang harus tetap bahagia apapun kondisinya. Walaupun sedang tidak baik-baik saja, toxic positivity ini adalah sebuah penekanan energi negatif yang membuat seseorang harus menerapkan pikiran dan energi positif setiap saat melalui sebuah masalah yang dilaluinya. Di era globalisasi, toxic positivity memiliki pengaruh yang cukup besar dan tidak jarang juga banyak orang mengalami toxic positivity di kehidupan sosial dan individual mereka. Seiring berjalannya waktu, kita dituntut untuk menerima keadaan dengan cara berpikir positif. Pemikiran positif tersebut didasari oleh penekanan emosi negatif yang diberikan oleh orang lain dan diri sendiri. Penekanan tersebut juga bisa didapat dari berbagai masalah maupun motivasi yang diberikan orang lain sehingga membuat kita merasa berpikir positif adalah pilihan yang tepat. Tidak sedikit juga orang membandingkan masalah seorang dengan orang lain dan memintanya untuk tetap bersyukur karena masalah tidak lebih buruk dari orang lain. Toxic positivity pada umumnya dapat terjadi pada siapa saja dan siapa saja dapat melakukan toxic positivity. Karena tanpa disadari ketika seseorang sedang menceritakan masalah yang sedang dialaminya, banyak respon penyemangat yang kita berikan. Namun belum tentu orang tersebut dapat menerima motivasi yang kita berikan dan sebaliknya. Malah terkesan meremehkan masalah yang sedang dihadapi. Fenomena toxic positivity di era globalisasi sudah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat, mengharuskan setiap orang harus tetap bahagia apapun kondisinya, walaupun sedang tidak baik-baik saja. Jika hal ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka akan berdampak buruk pada kesehatan mental seseorang. Ketika seseorang sedang dihadapkan dengan masalah, mereka akan berusaha untuk menutupi masalahnya dengan orang lain. Oleh karena itu, banyak orang yang lebih memilih diam daripada menceritakan masalahnya dengan orang lain karena mereka tidak ingin dianggap remeh dan tidak dihargai. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Natasha Alia Putri sudah menjelaskan apa itu pengertian dari toxic positivity. Selanjutnya, pengertian toxic positivity menurut para ahli akan dijelaskan oleh Tria Angelina dan Yulfi Ramadona. Kepada Tria dan Yulfi, dipersilahkan. Menurut Cherry, toxic positivity merupakan kepercayaan bahwa seberapa sulit dan mengerikannya keadaan yang ada, seseorang harus mempertahankan pemikiran positif. Maka dapat disimpulkan bahwa toxic positivity adalah kepercayaan akan konsep positif yang berlebihan. Menuntut seseorang untuk selalu positif di segala keadaan dan mengabaikan emosi negatif dengan tujuan agar dapat menyelesaikan masalah, tapi masalah tidak akan terselesaikan bila diabaikan. Maka dari itu hadapi dan selesaikan masalah tersebut agar bisa menjalani kehidupan yang lebih damai.
Selanjutnya, pengertian menurut Quintero and Long. Toxic positivity adalah hal yang berfokus pada sisi positif dan mengabaikan emosi negatif, serta memaksa seseorang untuk terus berpikir positif di keadaan apapun, walaupun tidak baik-baik saja. Pemikiran positif itu terkadang datang ketika seseorang menghindari masalahnya dan berusaha untuk terus berpikir positif, sehingga masalahnya terkadang tidak terselesaikan atau lama untuk diselesaikan. Dan ujung-ujungnya masalah tersebut tidak terselesaikan. Berikutnya, adanya motivasi atau ucapan-ucapan penyemangat dari orang sekitar yang diberikan kepada kita. Tanpa kita sadari, ternyata kata-kata atau motivasi-motivasi orang tersebut dapat membuat toxic positivity terjadi. Karena motivasi yang mereka berikan itu tidak sesuai dengan keadaan yang kita alami sekarang. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Faktor-faktor penyebab toxic positivity akan dijelaskan oleh Mutia Sultari. Kepada Mutia, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor toxic positivity. Yang pertama yaitu terjadi karena motivasi yang tidak sesuai yang diberikan oleh seseorang yang awalnya ingin memberikan dukungan namun malah berakhir tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti ketika seseorang memberikan kita dukungan tapi malah dukungan atau dorongan tersebut membuat kita terjerumus dalam toxic positivity. Yang kedua, yaitu respon yang menganggap reaksi atau kondisi kita berlebihan, yang membuat kekecewaan dan kemarahan kita meluap. Sama halnya ketika saat kita sedang menceritakan kondisi kita kepada teman atau keluarga, namun justru respon mereka tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang ketiga, yaitu perasaan yang tidak dipahami karena masalah atau kondisi yang dihadapi dianggap remeh oleh pendengar. Yang keempat, yaitu sering mendapat kekerasan verbal yang dilakukan oleh keluarga. Seperti yang kita untuk dituntut selalu menerima kondisi apapun. Yang kelima, yaitu hubungan yang tidak sehat juga dapat menyebabkan toxic positivity. Sama halnya seperti seseorang mengalami kekerasan dalam berumah tangga, diperlakukan buruk oleh pasangan, namun kita masih tetap memaafkan pasangan kita tersebut walaupun kita tahu apa yang dilakukan oleh pasangan kita itu berdampak buruk pada kesehatan mental dan merugikan diri sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sebab terjadinya toxic positivity akan dijelaskan oleh Fari Husuba dan Muhammad Nur Fasya. Kepada Fari dan Fasya, dipersilahkan. Saya di sini akan menjelaskan sebab terjadinya toxic positivity. Satu, tidak memiliki prinsip yang jelas. Orang yang tidak memiliki prinsip akan mudah terpengaruh oleh orang lain dan tidak mau bergerak ke arah mana yang ia tuju. Dua, selalu bergantung pada apa yang orang lain katakan. Orang yang selalu bergantung pada orang lain katakan menjadi tidak memiliki rasa tanggung jawab, padahal setiap individu itu memiliki rasa tanggung jawab atas dirinya sendiri. Tiga, tidak mengenal karakter diri sendiri. Jika tidak mengenal diri sendiri, kita akan mudah terpengaruh dan tidak dapat menjalani hidup sehari-hari dengan maksimal dan susah untuk menggapai tujuan hidup. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Dandi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Pari tadi tentang sebab terjadinya toxic positif. 4, menganggap diri sendiri tidak mampu melakukan apapun. Ya, maksudnya di sini kita tidak percaya diri. Kita tidak percaya diri dengan apa yang kita miliki sehingga kita beranggapan bahwa kita tidak bisa melakukan apapun. Kelima, tidak percaya diri dalam langkah. Tentu saja hal ini memiliki dampak yang besar bagi kehidupan kita
Karena kita harus tetap maju untuk melangkah lebih maju, tidak berdiam di satu titik. Tidak percaya diri itu seolah-olah kita sendiri menciptakan tembok yang mana kita tidak bisa melewati tembok itu. 6. Terlalu membiarkan orang lain masuk ke dalam masalah yang sedang terjadi. Maksudnya di sini kita terlalu memperdulikan perkataan orang lain, kita terlalu memperdulikan pemikiran orang lain, yang mana orang lain tersebut tidak ada peranan penting dalam hidup kita. Ya balik lagi ke diri kita sendiri ya. Ini adalah masalah kita dan kita yang harus menyelesaikannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dampak toxic positivity akan dijelaskan oleh Amalia. Kepada Amalia dipersilahkan. Baik, dampak toxic positivity. Yang pertama, depresi. Dampaknya tidak memiliki hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi. Cemas atau masalah yang tidak terselesaikan. Yang kedua, tidak percaya diri. Dampaknya berusaha membohongi diri sendiri membuat kamu akan merasa tidak percaya diri. Biasanya terjadi akibat perasaan malu yang timbul akibat toxic positivity. Yang ketiga, mudah cemas. Dampaknya berusaha menghindari kegelisahan setiap saat tentu akan sangat mudah menghilangkan kecemasan. Yang keempat, sedih. Dampaknya menolak emosi yang sulit demi keceriaan dan kebahagiaan yang palsu, terjebak dalam toxic positivity, akan berusaha menghindari emosi negatif. Yang kelima, kecewa. Dampaknya dapat membuat seseorang menjadi merasa bersalah, selalu bersikap atau berpikir positif, meski sedang mengalami sesuatu kejadian yang buruk. Dan yang keenam, marah. Dampaknya menyembunyikan perasaan yang sebenarnya sedang dirasakan sehingga menahan amarah tersebut dan selalu berpikir positif. Baik, itulah. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan mengenai apakah generasi Z pernah mengalami toxic positivity akan dijelaskan oleh Haris Munandar. Kepada Haris dipersilakan. Apakah generasi Z pernah mengalami toxic positivity? Hasil menunjukkan bahwa generasi Z pernah mengalami toxic positivity. Dari mereka yang tidak menyadari bahwa kata motivasi yang diucapkan tidak selalu bernilai positif. Namun mereka hanya mencoba untuk selalu berpikiran positif yang berakhir pada keputusan dalam mengatasi masalah. Toxic positivity tidak hanya dilakukan oleh orang lain, melainkan kita juga bisa melakukannya. Toxic positivity kepada orang lain. Toxic positivity sangat penting untuk dipahami pada generasi Z. Selain untuk menghindari pemendaman emosi, bisa juga untuk lebih mengerti perasaan diri sendiri. Toxic positivity merupakan isu yang tanpa disadari ada di sekeliling kita. Hal ini ditandai oleh pemberian kata penyemangat justru dapat menyinggung dan menjadi racun bagi yang penerimanya. Terima kasih atas penjelasan mengenai apakah generasi Z pernah mengalami toxic positivity. Selanjutnya, yang terakhir, penjelasan mengenai 4 karakteristik orang dengan konsep diri negatif akan dijelaskan oleh Zaskia Putri Anean. Kepada Zaskia dipersilakan. Baik, terima kasih Amanda. Saya di sini akan menjelaskan 4 karakteristik orang dengan konsep diri negatif menurut Brooks dan Emmert. Yang pertama itu peka terhadap kritikan orang lain. Misalnya contoh, diri kita harus bisa menerima kritikan atau saran dan pendapat dari orang lain. Yang kedua, mudah merespon pujian secara berlebihan. Contohnya, bisa memunculkan kesombongan dalam diri dan jadi malas untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, terlalu banyak mengeluh, mencelah, dan meremehkan prestasi orang lain. Dan yang terakhir itu tidak mudah disenangi orang lain dan cenderung mudah putus asa terhadap masa depan. Sekian penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjadi presentator pada hari ini. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan mengenai presentasi kita pada hari ini. Toxic positivity adalah penekanan emosi negatif yang dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain. Toxic positivity memiliki faktor-faktor penyebab, diantaranya yang pertama, motivasi yang tidak sesuai, respon yang tidak sesuai, masalah yang dianggap remeh, dituntut terus bersyukur, dan hubungan yang tidak sehat.
Adapun sebab-sebab toxic positivity yang dapat terjadi, yang pertama, tidak memiliki prinsip, kedua, selalu bergantung pada orang lain, tiga, tidak mengenali karakter diri, empat, menganggap diri sendiri tidak mampu melakukan apapun, lima, tidak percaya diri dalam melangkah, dan keenam, terlalu membiarkan orang lain masuk ke dalam masalah yang sedang kita hadapin. Adapun dampak-dampak yang toxic positivity dapat muncul seperti depresi, yang pertama depresi, yang kedua tidak percaya diri, 3 mudah cemas, 4 sedih, 5 kecewa, dan 6 marah. Dan 4 karakter orang dengan konsep diri negatif. Yang pertama ada peka terhadap kritikan orang lain, 2 mudah merespon pujian secara berlebihan, 3 terlalu banyak mengeluh, mencela dan meremehkan prestasi orang lain, dan terakhir tidak mudah disenangi orang lain dan cenderung mudah putus asa terhadap masa depan. Toxic positivity ini juga dapat dilakukan oleh siapapun, dan kita pun dapat melakukan toxic positivity kepada orang lain karena motivasi atau dorongan yang ingin kita lakukan yang seharusnya menjadi sisi positif malah menjadi sisi negatif karena orang tersebut merasa kita meremehkan masalah yang sedang dia hadapin. Itulah kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan dan memaparkan materi tentang toxic positivity. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.